Jadi tahun 2021 itu kayaknya lagi puncak-puncaknya situasi COVID di Indonesia karena akses kesehatan sulit. Mungkin nggak terlalu optimis ya dengan situasi yang ada pada saat itu. Entah karena banyak hal ya. Yang jelas kayaknya kita harus mencari purpose hidup kita deh. Halo, aku Amar. Halo, aku Yosi. Aku Adeva. Ini adalah series perjalanan kami meninggalkan Indonesia. Di series ini, kami bercerita tentang mengapa kami meninggalkan Indonesia, bagaimana kami meninggalkan Indonesia, dan di mana kami berlabuh sekarang. Kita emang punya mimpi nih buat tinggal lagi di Eropa suatu saat untuk mencari kehidupan yang ideal, bukan cuma untuk kami sendiri tapi untuk anak-anak. Kami percaya ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Kami ingin belajar dan berjalan sejauh mungkin untuk menemukan Kepingan-kepingan purpose of life kami. dan kami ingin menemukan purpose of life bersama kalian. Kita lagi berada di Kaunas Pilis, kita lagi piknik kecil-kecilan, mumpung lagi spring dan mataharinya lagi cantik banget. Jadi kita gelar tikar di sini, kita bawa makanan. Tadi kita beli strawberry lokal, Lituania tuh ya, besar banget ya. Adeva udah makan apa aja, Rin? Udah makan pizza sama strawberry. Oh iya. Kalau ada yang nanya mana Omar, sebenarnya Omar ada juga di sini, tapi dia lagi tidur di stroller. Kamu mau bilang apa? Aku masih sakit, tapi aku masih ke tempat. Aku nggak boleh keluar dulu, tapi temen aku cariin aku. Oke, langsung saja ke episode 1, mengapa kami meninggalkan Indonesia. Jadi, sebelum menikah, sebetulnya kami sudah memiliki kesamaan visi, yaitu untuk tinggal di luar negeri. Ya karena kesamaan visi itu, dari sebelum nikah, kami sendiri pun sudah berproses dengan cara cari beasiswa, cari pekerjaan apa yang memungkinkan bagi WNI untuk pindah dan relokasi ke luar negeri. Aku pribadi sendiri coba waktu itu beasiswa Brunei Darussalam, lalu coba LOA ke UK dan ke Aussie. Tapi belum rezeki dan akhirnya di satu titik aku ikut tes CPS namanya. Itu nanti akan jadi local staff dan ditempatkan di perwakilan asing Indonesia. Jadi tahun 2017 kami akhirnya mendapatkan kesempatan untuk tinggal di luar negeri, yaitu di Zagreb, Kroasia. Karena Yosi pada saat itu bekerja sebagai staff di KBRI dan aku bekerja sebagai freelance alias serabutan. Kadang bekerja di KBRI, kadang mengerjakan pekerjaan desain, apapun sebetulnya. Yang penting beraktivitas kayak gitu. Nah, setelah 2017 pindah ke Kroasia, 2018 kami mendapatkan anak pertama yaitu Adeva yang lahir di Kroasia. Kemudian akhirnya di tahun 2019 karena Adeva semakin besar dan kami sepertinya sudah tidak memungkinkan untuk tetap ada di Kroasia, dan karena alasan ingin mengurus anak, akhirnya kami memutuskan kembali ke Indonesia. Ya setelah kembali ke Indonesia itu, aku akhirnya memutuskan jadi ibu rumah tangga, fokus ke anak-anak. Sementara Amar itu berusaha untuk apply kerja lagi dan menjalankan passionnya sebagai desainer, graphic designer. Jadi apa yang kita punya di Kroasia waktu itu, semuanya kita habiskan waktu sama ke Indonesia untuk sewa rumah, untuk memulai hidup kembali. Dan sampai ke satu titik akhirnya kami ngerasa kayaknya kita nggak terlalu cocok deh saat itu tinggal di Jogja gitu. Entah karena banyak hal ya. Yang jelas kayaknya kita harus mencari purpose hidup kita deh gitu. Oh ya, selama kita riset ulang itu kita juga replan lagi tentang kita emang punya mimpi nih buat tinggal lagi di Eropa suatu saat, karena masalah untuk mencari kehidupan yang ideal, bukan cuma untuk kami sendiri tapi untuk anak-anak, tumbuh kembang anak-anak, mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik gitu. Jadi kami coba lagi untuk replan dengan cara apply lagi untuk
peluang-peluang kerja di luar negeri. Sebelum itu banyak banget sebenarnya opsinya ya buat ke luar negeri lagi. Pernah coba yang jelas apply plus di perusahaan asing. Perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa bawa kita ke luar negeri lagi, sampai apply coba cari peluang jadi pekerja migran, entah pemetik buah, entah jadi pemotong daging, apapun lah sebenarnya yang bisa bawa kita ke luar negeri lagi, sampai coba lokal staff juga ya kan? Iya, coba ke lokal staff juga. Dan nah ini titik cerahnya lagi waktu kita coba lokal staff itu Amar alhamdulillah lolos waktu itu di salah satu perwakilan asing di Beijing, Cina. Akhirnya ada kesempatan buat pindah ke luar negeri lagi walaupun sebagai staf lokal saat itu di KBRI Beijing kan. Tapi apa yang terjadi tahun 2019 akhir? 2019 ada COVID-19 yang beneran berubah tatanan dunia, bahkan berubah sampai kita kenal namanya social distancing, sampai kita mau ke rumah orang tua sendiri aja nggak boleh karena masih ada restriksi sosial. Terus itu lagi puncak-puncaknya banget. Dan kalian tahu sendiri kan sumbernya COVID-19 pada saat itu di mana, di Wuhan, dan itu di Cina, di mainlandnya Cina. Jadi kami berusaha untuk diskusi lagi. Mungkin kita perlu mempertimbangkan ulang gitu gimana jalan ke depannya. Dan pada saat itu pula aku sedang mengandung anak kedua, lagi mengandung Omar. Karena ada social distancing, ada perilaku hidup baru lah, semuanya berubah, peradaban dunia berubah, termasuk cara kita bekerja juga berubah. Akhirnya ini jadi peluang yang lain nih. Sebagai pekerja di dunia tech pada saat itu, tentu kesempatan kerja remote pun terbuka dan bekerja secara remote itu menjadi biasa. Aku sendiri sebenarnya udah bekerja remote sejak tahun 2019. Mei. Bahkan sebelumnya itu sebenarnya udah terbiasa sama pola kerja remote. Aku coba apply di banyak perusahaan lagi, termasuk perusahaan-perusahaan yang bisa ngasih jembatan untuk menuju ke Eropa atau Amerika. Entah ratusan perusahaan, ribuan perusahaan, dapat satu kesempatan, dapat dua kesempatan, dapat kesempatan tes, interview segala macam, gagal terus pokoknya. Terus akhirnya di akhir tahun 2020 di-hire sama salah satu perusahaan yang berbasis di Lithuania. Di tahun 2020 waktu Amar kerja sama perusahaan Lithuania ini, sebenarnya kita udah dapat semacam angin gitu. Ada kemungkinan kedepannya untuk bisa relokasi secara mandiri. Maksudnya adalah secara relocation by self funding gitu. Jadi tahun 2021 itu kayaknya lagi puncak-puncaknya situasi COVID di Indonesia, karena akses kesehatan sulit, akses vaksin sulit, akses kalau kita terkena COVID, akses ke rumah sakit atau mendapatkan perawatan pertama pun mungkin sulit. Terlebih dari sisi finansial, kita nggak cukup spesial pada saat itu untuk menghadapi COVID. Tentu aku sangat mungkin nggak terlalu optimis ya dengan situasi yang ada pada saat itu. Di satu sisi aku udah setuju sama manajer untuk menunda kepindahan ke Lithuania sampai saat yang tidak ditentukan karena hal administrasi dan lain-lain. Tapi di satu sisi lain ada pressure dari sisi kami untuk bisa bertahan di situasi COVID, dan juga pada saat itu momennya pas dengan habis kontrak rumah. Jadi kami berusaha mengkalkulasi apakah harus memperpanjang kontrak atau harus pindah ke kota lain atau harus pindah ke daerah di tempat aku berasal. Dari berbagai peluang dan kalkulasi yang ada, akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke Turki. Jadi kita memantapkan jalan nih, kita tentukan pada tanggal 16 Juni 2021 kita pamit ke keluarga, kita berangkat dari Jogja, kita memulai perjalanan baru di Turki. Mau tahu cerita lebih detail tentang perjalanan kami di Turki? Tunggu di episode selanjutnya. Bye-bye. Left row.